Sudah bisa dimulai akan Ibu? Monggo Pak, silakan Pak mulai. Sudah bisa ya? Sebentar saya rekam dulu. Punten Bu Fasil, ini sudah bisa dimulai belum Bu? Kelihatannya udah Pak, langsung saja. Assalamualaikum Bu Yuyun. Apa kabar Ibu hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Pak Rasman. Hanya saja saya punya sedikit problem Pak. Ada yang bisa saya bantu Bu? Dia Pak, kalau tidak sibuk, bolehkah saya berbincang sebentar dengan Bapak? Tentu saja bisa Bu. Kebetulan saya hari ini sedang tidak ada kegiatan. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya yang sedang saya hadapi sekarang ini Pak. Mungkin setelah bercerita dengan Bapak, saya akan menemukan gambaran apa yang perlu saya lakukan. Memangnya ada masalah apa Ibu Yuyun? Pak, jadi begini, ada satu murid saya yang bila pelajaran bahasa Indonesia itu seperti kurang bersemangat Pak, terutama jika materi membuat kalimat. Untuk mengerjakan tugas saja mereka itu dia itu kadang malas-malesan Pak. Oh, baiklah. Tadi Ibu bilang ada satu murid yang kurang bersemangat dalam pembelajaran bahasa Indonesia, Ibu. Bahkan malas untuk mengerjakan tugas. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini, Bu? Sudah Pak, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan mengapa dia tidak suka dengan pelajaran bahasa Indonesia. Lalu apa dari pengamatan Ibu itu mengapa anak itu tidak begitu suka dengan pelajaran bahasa Indonesia, Bu? Menurut pengamatan saya Pak, anak tersebut itu tidak suka dengan pelajaran bahasa Indonesia karena anak tersebut tidak menyukai membaca kalimat Pak, tidak begitu suka dengan membaca kalimat. Karena kalimat-kalimat yang disajikan itu kan terkadang itu panjang-panjang Pak. Jadi sulit mengerti mungkin untuk anak tersebut. Menurut Bu Yuyun, kondisi ideal apa yang sebaiknya Ibu harapkan dari murid tersebut? Saya berharap murid tersebut itu lebih bersemangat Pak mengikuti pelajaran bahasa Indonesia seperti murid-murid yang lainnya dan mau mengerjakan tugas yang saya berikan dengan baik. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi siswa tersebut dalam mengikuti pembelajaran? Ya Pak, berdasarkan pengamatan ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran yang menarik sehingga anak kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia.
yang akan saya lakukan adalah saya akan menerapkan pembelajaran yang saya sesuaikan dengan kebutuhan anak. Kemudian saya akan memperbanyak ice breaking dan memilih metode pembelajaran yang lebih menarik agar siswa berminat dan tertarik dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Misalnya, saya akan membuat lagu dengan syair yang saya sesuaikan dengan materi saya, Pak. Oh, baiklah. Apakah ada metode pembelajaran yang pernah berhasil Bu Yuyun lakukan di kelas, Bu? Oh, ada Pak Rasman. Metode yang pernah saya lakukan di kelas adalah pesan berantai. Jadi siswa saya buat secara berkelompok, kemudian siswa membaca pesan yang disampaikan secara berantai. Otomatis siswa dapat membaca teks kalimat yang disajikan, tetapi kegiatan pembelajaran itu dibentuk seperti game itu loh, Pak. Hasilnya seluruh siswa akan terlibat dan antusias dalam pembelajaran seperti yang diharapkan. Wah, luar biasa sekali ya, Bu. Jika rating yang Ibu harapkan dari anak tersebut dan dari skala 1 sampai 10 ini ada di tingkat berapa tingkat keberhasilan metode tersebut untuk menarik belajar murid, Bu? Iya, sesuai metode yang sudah pernah saya terapkan itu ada di peringkat 8 sampai 9, Pak Rasman. Sudah bagus sekali Bu Yuyun. Baiklah, selanjutnya apa saja rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Iya, jadi yang akan saya lakukan itu akan segera menerapkan metode pembelajaran yang menarik dan bervariasi, memberikan materi dalam bentuk lagu, diselingi kegiatan ice breaking yang menarik seperti contohnya pesan berantai yang tadi sudah saya ceritakan kepada Bapak. Kemudian saya akan mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid sehingga pembelajaran akan tercapai, baik dari segi murid maupun dari segi saya sebagai pendidik. Baik Bu, menurut Bu Yuyun nih, siapa yang bisa membantu menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Yang dapat membantu saya dalam melaksanakan rencana ini adalah kepala sekolah, Pak, kemudian rekan sejawat, dan saya juga akan mengkomunikasikan dengan wali murid. Berapa lama waktu Bu Yuyun untuk melakukan rencana tersebut? Sepertinya tidak butuh waktu begitu lama, Pak. Saya akan melakukan sesegera mungkin, hanya saja mungkin untuk hasil pencapaiannya itu butuh waktu, Pak. Karena semua itu kan tidak instan begitu saja, ya, Pak. Oh, nggih Bu. Kapan Ibu mulai melaksanakan rencana ini, Bu? Dalam pelaksanaan secepatnya, ya, Pak. Insya Allah akan saya laksanakan minggu depan, Pak, agar murid secepatnya mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, yang diinginkan anak, kemudian akan tercapai keinginan siswa dan keinginan saya sebagai pendidik. Baiklah Bu, komitmen seperti apa kira-kira yang Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Saya akan konsisten, Pak, secara terus-menerus akan belajar dengan mengupdate informasi, kemudian dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru hebat maupun komunitas, baik di sekolah maupun di luar sekolah, untuk meningkatkan diri saya sebagai pendidik. Jadi, saya bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode yang menarik, yang disesuaikan dengan karakter, gaya, dan minat belajar siswa. Sehingga kehadiran saya nantinya akan dirindukan oleh murid, Pak. Baik Bu, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Kalau dukungan dari kepala sekolah dan teman sejawat, serta sarana dan prasarana itu sudah saya dapatkan dari sekolah, Pak. Mungkin dari saya yang seharusnya lebih konsisten untuk menjalankannya, Pak. Baiklah Bu, semoga rencana Bu Yuyun dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Sekarang bagaimana perasaan Ibu Yuyun setelah kita berbincang sejenak tadi?
Alhamdulillah Pak, lega dan senang sekali Pak Rasman. Saya merasa telah menemukan solusi dan ide atas permasalahan yang saya hadapi setelah berbincang dengan Pak Rasman hari ini. Syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal lain yang ingin disampaikan? Saya rasa sudah cukup Pak. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu Bapak untuk mendengarkan keluh kesah saya sehingga saya bisa menemukan solusi dalam permasalahan saya. Sama-sama Bu, saya juga senang bisa mendengarkan cerita Ibu. Semoga kita bisa terus berbagi ya Bu. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih Bu. Sampai jumpa kembali Pak Rasman. Waalaikumsalam. Lanjut aja. Assalamualaikum Pak Rasman. Bagaimana kabarnya Pak Rasman hari ini? Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah baik. Hanya saja saya punya sedikit permasalahan nih Bu. Ada yang bisa saya bantu Pak Rasman? Sebenarnya ada yang ingin saya bicarakan Bu. Apakah ada waktu untuk kita berbincang sebentar? Oh, tentu saja bisa Pak. Kebetulan saya sedang tidak ada kegiatan hari ini. Ngomong-ngomong, apa tujuan dari percakapan kita hari ini Pak Rasman? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Bu. Mungkin setelah saya bercerita dengan Ibu, nanti saya akan menemukan gambaran apa yang perlu saya lakukan. Memangnya Pak Rasman ada masalah apa? Jadi begini Bu Yuyun, ada satu murid saya yang jarang masuk sekolah. Ia terlihat kurang bersemangat dalam belajar, bahkan ketika saya tanya sama orang tuanya, mereka terkesan acuh tak acuh. Oh, baiklah. Tadi Pak Rasman mengatakan bahwa ada satu murid yang jarang sekali masuk sekolah, bahkan terlihat kurang bersemangat dalam belajar. Apakah Pak Rasman sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Sudah Bu, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan mengapa dia jarang berangkat sekolah. Lalu dari pengamatan Pak Rasman, mengapa anak itu jarang berangkat ke sekolah? Menurut pengamatan saya, anak tersebut merasa cemas akan lingkungan sekolah, Bu. Karena setiap kali dia berangkat mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan dari teman sebayanya. Selain itu juga ada faktor ekonomi orang tua yang kurang mendukung pendidikan anak, sehingga ia merasa tidak termotivasi untuk sekolah, Bu. Oh, seperti itu, Pak. Dari pengamatan Bapak tadi, kondisi ideal yang bagaimana yang Bapak harapkan dari anak tersebut, Pak? Saya berharap murid tersebut lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran di sekolah, serta termotivasi untuk belajar lebih giat lagi walaupun kurangnya dukungan dari orang tua, Bu. Baik, Pak. Kalau begitu, apakah ada yang belum Bapak lakukan untuk meningkatkan motivasi siswa tersebut agar terus berangkat ke sekolah dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran? Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan ini ternyata saya tidak melakukan koordinasi Bu dengan pihak sekolah untuk mencari solusi dari permasalahan anak tersebut. Selain itu juga saya belum menemui kedua orang tua anak secara intens untuk membicarakan lebih mendalam dalam mencari solusi terkait permasalahan yang dihadapi anak mereka. Oh, begitu, Pak. Baiklah, Pak. Dari skala 1 hingga 10, di mana posisi anak tersebut dalam mencapai tujuan yang Bapak Rasman harapkan? Kalau dari pengamatan saya itu yang saya lakukan, anak tersebut berada pada posisi 5 Bu Yuyun. Baiklah, Pak. Kalau boleh tahu, skala berapa nih yang Bapak Rasman harapkan untuk anak tersebut? Saya menginginkan paling tidak skala 7 Bu, dan itu merupakan sebuah pencapaian yang sangat luar biasa buat anak tersebut menurut saya. Baiklah, Pak Rasman, apakah hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bapak dalam menyelesaikan permasalahan yang Bapak hadapi sekarang ini? Ada beberapa hambatan yang saya alami Bu.
Ini di antaranya adalah kesulitan untuk bertemu dengan orang tua anak tersebut karena waktu, Bu. Saya memegang kelas 6 yang jumlahnya tidak sedikit, sehingga dalam keseharian saya mengajar, mereka tidak bisa saya tinggalkan. Selain itu, karena di sekolah juga masih menggunakan 6 hari kerja, saya merasa kesulitan untuk membuat jadwal pertemuan dengan wali murid. Sudah beberapa kali saya undang ke sekolah, namun alasannya mereka sibuk sehingga tidak dapat memenuhi undangan kami, Bu. Baiklah, Pak. Selanjutnya, apa saja rencana yang akan Bapak Rasman lakukan dalam mengatasi permasalahan pada anak tersebut, Pak? Yang akan saya lakukan, saya akan melakukan komunikasi terbuka. Saya akan berbicara dengan anak secara terbuka dan menanyakan apa yang membuatnya enggan pergi ke sekolah. Di samping memberikan sosialisasi terhadap anak untuk tidak melakukan bullying di sekolah atau dimanapun. Hal berikutnya adalah kerjasama dengan sekolah, Bu. Saya akan melibatkan guru dan pihak sekolah untuk mencari solusi bersama. Juga saya akan mencoba menemui orang tua siswa di rumahnya untuk meminta mereka agar menciptakan suasana yang kondusif untuk belajar di rumah, serta memberitahu mereka akan pentingnya pendidikan bagi anak, sehingga diharapkan orang tua mendukung sepenuhnya terhadap pendidikan yang sedang anak mereka jalani. Atau bahkan jika diperlukan mungkin meminta bantuan profesional dengan melakukan konsultasi dengan psikolog anak untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Saya juga akan berusaha melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga anak termotivasi untuk belajar, Bu Yuyun. Baiklah, menurut Pak Rasman, siapa nih yang bisa membantu menyusun maupun melaksanakan rencana Pak Rasman tersebut? Yang membantu saya dalam melaksanakan rencana ini adalah kepala sekolah, rekan sejawat, teman sebaya, dan orang tua atau wali murid, Bu Yuyun. Ya, berapa lama Pak Rasman untuk melakukan rencana tersebut? Saya akan mencoba melakukannya sesegera mungkin. Hanya saja mungkin hasil pencapaiannya yang butuh waktu, Bu Yuyun, karena itu tidak instan. Iya Pak, baiklah. Kapan Pak Rasman mulai melakukan rencana ini? Secepatnya, Bu. Insya Allah akan saya laksanakan minggu depan setelah ASLM tengah semester 1, agar permasalahan yang dialami murid secepatnya terselesaikan sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai dan diinginkan baik murid maupun saya sebagai pendidik dapat tercapai. Kemudian komitmen seperti apa yang akan Bapak Rasman lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik, Pak Rasman? Sabar dan konsisten, Bu. Masalah ini membutuhkan waktu dan kesabaran untuk diatasi. Semua pihak harus berkomitmen untuk konsisten dalam upaya mengatasi masalah. Kemudian berfokus pada solusi dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki situasi. Selain itu juga menjalin kerjasama yang baik dengan orang tua untuk bersama-sama mencari solusi dan menciptakan lingkungan yang aman. Pastikan lingkungan sekolah aman dan nyaman bagi semua siswa, memberikan dukungan akademik dengan membantu anak mengatasi kesulitan belajar yang mungkin mereka hadapi, Bu Yuyun. Luar biasa sekali Pak Rasman. Baiklah Pak Rasman, apakah dukungan dari pihak lain yang Pak Rasman masih butuhkan? Selain dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat, yang lebih saya butuhkan adalah dukungan dari orang tua murid, Bu. Karena dengan dukungan sepenuhnya dari orang tua dan semua pihak yang terlibat akan mampu menumbuhkan motivasi anak untuk belajar. Baiklah, semoga rencana Pak Rasman dapat berjalan dengan lancar. Semoga semuanya dapat teratasi ya Pak. Sekarang bagaimana perasaan Pak Rasman setelah kita berbincang sejenak tadi? Alhamdulillah, Bu, saya merasa lega dan senang sekali. Saya merasa telah menemukan solusi dan ide atas permasalahan yang saya hadapi setelah perbincangan ini. Syukurlah kalau begitu Pak Rasman. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan? Saya rasa cukup, Bu. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya, sehingga saya bisa menemukan solusi dalam permasalahan saya.
Sama-sama Pak Rasman, saya juga senang bisa mendengarkan cerita Bapak dan semoga kita bisa terus saling berbagi dalam permasalahan apapun juga. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan ya Pak Rasman. Sampai jumpa Bu Yuyun, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Langsung menulis refleksi ya Pak? Okay. Ya, yang seperti yang kemarin itu ya Pak? Okay. Maaf Bu Fasil, ini karena sudah selesai, kira-kira rekodnya dihentikan atau bagaimana Ibu? Ada masalah nih kayaknya.
Maaf Pak Rasman, saya mau bertanya, umpan balik. Oh, boleh. Iya, apa yang Pak Rasman rasakan ketika tadi pelaksanaan coaching? Ketika Pak Rasman menjadi coaching. Oh, baik Bu. Ini Hmm. untuk awalnya ini yang saya rasakan ini saya merasa canggung sebenarnya. Kemudian kaku, ya juga terkadang bingung karena harus memikirkan jawaban dan mencari solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi seperti itu. Padahal kalau biasa lagi ngobrol seperti biasa ini eh, orang yang diajak ngobrol akan memberikan solusi terhadap berdasarkan pengalaman mereka terhadap kita gitu. Ketika kita ngobrol dengan orang tersebut, mereka biasanya kasih solusi. Namun di coaching ini jadi kita sendiri yang harus mencari solusinya, Bu Yuyun. Kemudian ya dari secara keseluruhan sih saya merasa senang sih karena mendapatkan pencerahan juga tentang pentingnya membuat rencana, pentingnya strategi pembelajaran, kemudian langkah-langkah yang perlu saya lakukan dan bagaimana saya berkomitmen terhadap keputusan yang nantinya saya ambil. Iya, Kalau betul. Pada intinya sama dengan saya Pak, karena tugas, jadi mungkin kita merasa canggung ya Pak. Padahal biasa kalau ngobrol biasa langsung iya keluar langsung begitu nyambung. saja, nyambung. Tapi ini tadi ada agak tegang. Tapi intinya saya juga merasa senang kok Pak. Paling tidak kita dituntut untuk berpikir kritis gitu ya Pak ya, Betul, betul. untuk mencari ide solusi apa terhadap masalah yang kita hadapi sendiri. Iya Pak. Dan itu harus kita ajarkan ke anak-anak kita dalam kelas gitu, Yuyun. Ya, betul sekali, Pak. Untuk cara Dan berpikir. sebelumnya, iya betul, sebelumnya kita dulu yang perlu berlatih ya, Pak ya. Betul, betul sekali. Hmm. Ya, Pak. Nggak boleh sayang. ya di samping itu juga kita belajar untuk berkomunikasi dengan baik mungkin ya Bu Yuyun. Iya, betul sekali, Pak. Saya juga sedang belajar ini, Pak. Belajar mendengarkan dengan selesai, ya Pak ya. Ketika Betul. itu baru kita ngobrol lagi. Itu kadang-kadang belum selesai berbicara, kadang-kadang sudah kita potong dulu, Pak, gitu. Oke. Hmm. Oh, udah selesai Pak, kita kembali ke room utama. Oke.